Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pagi hari ini kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus melimpahkan kepada kita karunia, rahmat dan nikmat. Terutama hari ini kita masih dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur kita, mudah-mudahan insya Allah senantiasa dalam keistiqomahan di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Salat beserta salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan kembali lanjutkan tadabbur Al-Qur'an. Kata Nabi Syuaib, "Qad iftaraina 'ala Allahi kadziban in 'udna fi millatikum." Sungguh kami telah mengada-adakan, mengarang-arang ya, 'ala Allahi atas Allah sebuah kebohongan, in 'udna fi millatikum, jika kami kembali kepada agama kalian. Kata Nabi Syuaib, kalau sampai kami kembali kepada agama kalian, kepada agama yang menyembah berhala, pada agama yang membiarkan perbuatan maksiat merajalela, yaitu seperti kita sampaikan sebelumnya, kemungkaran yang paling banyak dilakukan oleh umat Nabi Syuaib adalah yaitu mengurangi takaran dan mengurangi timbangan ya. Di samping mereka juga orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Syuaib, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang mengada-adakan atas Allah sebuah kebohongan, in udna fi millatikum, jika kami kembali kepada agama kalian. Ya, ba'da idz najjanallahu minha, setelah ketika Allah melepaskan kami daripadanya. Artinya, buat apa kami kembali kepada agama kalian? Ya, berarti kami akan membuat kebohongan di atas Allah, padahal Allah telah menyelamatkan kami daripada agama kalian. Jadi di sini Nabi Syuaib, Bapak dan Ibu, mengatakan keluarnya Nabi Syuaib, ya selamatnya Nabi Syuaib dan para pengikutnya yang beriman dengannya daripada agama-agama penduduk Madian yang lalu itu sebuah keselamatan. Ya, ya bagaimana tidak? Karena seseorang yang tadinya kafir, seseorang yang tadinya musyrik, selain Nabi Syuaib tentunya ya, kalau Nabi Syuaib tentu dari awal sudah beriman, namun kaumnya, beliau berbicara atas nama kaumnya, itu adalah sebuah keselamatan, ya, sebuah keselamatan yang Allah berikan setelah tadinya mereka menyembah berhala, berbuat musyrik, yang tadinya kalau seandainya mereka tidak mendapat hidayah, tidak bertaubat, mereka akan meninggal dalam keadaan musyrik dan tentunya itu akan menjadi penyebab mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Jadi kata Nabi Syuaib, sungguh kami akan dianggap mengada-adakan atas Allah sebuah kebohongan jika kami kembali kepada agama kalian setelah Allah selamatkan kami daripadanya. Jadi musibah ternyata kemusyrikan itu ya, ujian atau musibah atau bala atau sebuah kecelakaan atau sesuatu yang sangat buruk lah. Seseorang berada dalam kemusyrikan. Jadi eh, Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya, musibah yang terbesar yang dialami oleh manusia itu sebetulnya adalah musibah dalam agama ya. Makanya doa Rasulullah SAW, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah itu atas agama kami. Bagaimana musibah terhadap agama ya? Ketika seseorang disesatkan oleh Allah dari jalan hidayah, kemudian menjadi seorang kafir, murtad, naudzubillah, musyrik, atau mungkin seseorang yang tidak sampai kepada musyrik, namun Allah biarkan dia bergelimang dengan dosa ya, bergelimang dengan maksiat. Nah, itu berarti seseorang sedang diuji agamanya. Kita berlindung kepada Allah, yang pertama itu jangan sampai Allah menguji kita dengan menimpakan musibah kepada agama. Karena sebesar-besar musibah yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ketika Allah menimpakan musibah kepada agamanya. Dalam artian musibah kepada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau musibah kepada tubuh kita, kepada harta benda kita ya, insya Allah semua bisa kita tahan, bisa kita
kembalikan, bisa kita ganti. Tapi kalau agama yang diuji oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allah. Dan tidaklah, ya, wa ma yakunu lana, dan tidaklah ada bagi kami an na'uda fiha, untuk kembali kepada agama kalian tersebut, illa an yasha Allah, kecuali kalau Allah menghendaki, ya. Ya, tentu maksudnya bukan berarti ya kami nanti akan kembali kepada agama kalian kalau Allah menghendaki, ya. Artinya apa? Hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, maka bisa saja Allah cabut hidayah itu dan membuat kita kembali kepada kemurtatan, kemusyrikan dan kekufuran, ya. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allah. Dan tidaklah ada, tidaklah mungkin kami kembali kepada ajaran kalian kecuali jika Allah menghendakinya. Ya, tentunya bukan berarti mereka menginginkan begitu saja, ya. Mereka menyerahkan semuanya kepada Allah sehingga hidayah itu memang semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rabbuna wasi'a illa ayyasha Allahu rabbuna, kecuali jika Allah Tuhan kami menghendakinya. Wasi'a Rabbuna kulla syai'in ilma, dan sungguh maha luas ilmu Tuhan kami atas segala sesuatu, ya. Dan sungguh maha luas Tuhan kami atas segala sesuatu ilmunya. Ilmu Allah itu maha luas. Allah maha mengetahui siapa yang akan disesatkannya dan siapa yang akan Allah berikan hidayah. Alallahi tawakkalna, dan kepada Allah kami bertawakal. Kami serahkan nasib kami kepadanya. Kalau seandainya kalian akan mengusir kami, membunuh kami, maka kami bertawakal kepada Allah. Yang jelas kami beriman kepada Allah, kami mengikuti seruan nabinya, kami mengikuti seruan ajaran agamanya, kami bertawakal sepenuhnya sepenuhnya kepada Allah, ya. Jadi Nabi Syuaib dan kaumnya tidak bergeming sedikit pun meskipun diancam akan diusir, akan disakiti dan bahkan mungkin akan dihabisi oleh pemuka-pemuka kaum Madian tersebut. Allahi tawakkalna, kami bertawakal kepada Allah. Kemudian Nabi Syuaib menyebut doa, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haq. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dengan kaum kami dengan sebuah keputusan yang benar, ya. Artinya di sini tunjukkan ya Allah kekuasaanmu, siapa yang benar di antara kami, ya. Tentunya Nabi Syuaib yakin dia yang benar, pengikutnya yang benar, tapi Nabi Syuaib meminta kepada Allah, turunkan sebuah hukuman, turunkan sebuah keputusan, ketetapan di antara kami dan orang-orang yang kufur dan ingkar kepada Engkau, ya Allah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haq. Bukakanlah atau tetapkanlah sebuah keputusan di antara kami dan di antara kaum kami dengan sebuah keputusan yang benar. Wa anta khairul fatihin. Dan Engkau adalah sebaik-baik orang yang memberikan keputusan. Di sini mungkin sebagian kita menerjemahkannya iftah itu membuka, ya. Betul, secara bahasa fataha yaftahu itu berarti membuka, ya. Artinya membuka, membukakan jalan, artinya memberikan ketetapan, menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, setelah Nabi Syuaib alaihissalam menyampaikan pesan terakhirnya kepada kaumnya, di mana di situ Nabi Syuaib telah bertawakal, ya. Nabi Syuaib kira-kira mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi ketika seseorang Bapak dan Ibu eh, berada pada situasi yang sudah sangat berat, maka kita memang dianjurkan untuk mengucapkan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, terutama ketika menghadapi orang-orang yang zalim, ya. Saya pernah diajarkan oleh seorang guru saya waktu saya sekolah di Aljazair bahwasanya kalimat ini betul-betul kalimat yang sangat ampuh untuk meminta pertolongan kepada Allah. Dan tentunya harus diucapkan dengan sepenuh jiwa, ya, karena memang kalimat tersebut artinya luar biasa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, ya, sebagai penolong, sebagai pelindung, sebagai pembela. Wa ni'mal wakil, dan dia adalah sebaik-baik wakil, sebaik-baik orang yang akan memberikan perlindungan. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik tempat meminta pertolongan dan sebaik-baik zat yang akan memberikan pertolongan. Biasanya kalau orang Arab, Bapak dan Ibu, kalau kita dizalimi, ya, ya mungkin karena sengaja atau tidak sengaja, terutama yang sengaja, ya. Begitu kita mengucapkan di telinganya, di hadapannya, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu alaih,
wa ni'mal wakil. Saya wakilkan Allah untuk membalas sakit hati saya, membalas kesedihan saya atas perbuatan yang engkau lakukan, dan dia adalah sebaik-baik penolong. Biasanya mereka langsung gemetar, ya. Biasanya mereka langsung gemetar karena yang akan dihadapi adalah Allah, ya. Ketika seorang hamba yang lemah, seorang hamba yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk membalas kezaliman yang diterimanya dari seseorang, kemudian dia mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, dengan hati yang khusyuk, dengan jiwa yang sepenuhnya, maka arasnya Allah bergetar mendengarkan itu. Seorang hamba mewakilkan urusannya kepada Allah, dan seketika itulah Allah akan tampil, memberikan pertolongan kepadanya, membalas kezaliman yang dilakukan oleh orang tersebut. Makanya hati-hati Bapak dan Ibu, kalau orang sudah berdoa kepada kita atau berdoa untuk kita atas kezaliman yang kita lakukan, atas kejahatan yang kita lakukan, dia mengangkat tangannya dan mengucapkan hasbi Allahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, maka tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga ya ini teladan yang disampaikan dalam kisah Nabi Syuaib kepada kaumnya, ya, di mana Nabi Syuaib mengatakan alallahi tawakkalna. Kami serahkan diri kami kepada Allah. Silahkan kalian berbuat sehendak kalian, mau kufur, mau ingkar, mau mengusir kami atau bahkan menghabisi kami serahkan urusan kami semuanya kepada Allah. Lalu Nabi Syuaib berdoa, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Tentu ini doa yang ma'thur di dalam Al-Quran. Di antara doa-doa yang mesti juga kita hafal, dan penggunaannya tentu bisa kita sesuaikan sebagaimana penggunaan yang dibacakan oleh Nabi Syuaib di saat menghadapi suatu perkara, suatu situasi yang membuat kita betul-betul merasa terzalimi, merasa sedih, ya, merasa diintimidasi dan seterusnya dengan orang-orang yang kira-kira orang-orang tersebut orang yang zalim, ya, terutama kalau itu dalam urusan agama, ya, ketika kita berjuang untuk agama, kita menghadapi orang-orang yang zalim, ya, orang-orang yang menghalang-halangi agama Allah, maka kita bacakan doa ini Bapak dan Ibu, ya. Tapi kalau kepada manusia biasa yang mungkin urusan-urusan muamalah biasa, ya, karena mungkin biasalah namanya manusia pasti ada ketidaksesuaian, maka mungkin tidak sampai kita membacakan doa ini, ya. Tapi mungkin hubungannya dengan sebuah kezaliman yang besar, ya. Ketika kita disakiti, kita di apa namanya dilakukan sebuah perbuatan yang betul-betul menyakiti baik fisik maupun jiwa kita, maka boleh kita baca doa ini, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin, ya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, mendengar doanya Nabi Syuaib, ya, mendengar statementnya Nabi Syuaib yang telah mengatakan kami menyerahkan diri kami kepada Allah Tuhan kami, maka berkatalah sekelompok pemuka agama kaum Madian tadi daripada umatnya Nabi Syuaib. Wa qala al-mala'ul ladzina kafaru, dan berkatalah pemuka-pemuka orang-orang yang kafir, ya, gembong-gembongnya, min qaumihi, daripada kaumnya Nabi Syuaib. Apa perkataan mereka? La in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal la khasirun, ya. Wahai manusia, wahai pengikut-pengikut Syuaib, ya. Jadi Syuaib sudah tidak dianggap lagi, ya. Yang namanya nabi tentu tidak mungkin berpaling mengikuti ajaran mereka. Ya, mereka sudah putus asa untuk mengajak Syuaib karena Nabi Syuaib alaihissalam telah menyampaikan statement yang terakhir, ya, menyerahkan urusannya kepada Allah. Tapi mereka masih berupaya untuk mengajak orang-orang yang beriman dengan Nabi Syuaib. Qala qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumih, berkatalah pemuka-pemuka, petinggi-petinggi yang kafir daripada kaumnya itu, mereka mengatakan, la ini taba'tum Syuaiban, kalau seandainya kalian masih ngotot mengikuti Syuaib, ya, Nabi Syuaib alaihissalam, innakum idzal la khasirun, sesungguhnya kalian akan menjadi orang-orang yang merugi, ya. Jadi mereka menganggap orang-orang yang beriman mengikuti Nabi Syuaib itu orang-orang yang merugi. Bagaimana maksudnya merugi, ya? Akan diusir, akan dibuang dari kota tersebut, atau bahkan akan dihabisi keluarganya dan seterusnya, sehingga mereka menganggap orang-orang tersebut orang merugi yang seharusnya bisa hidup dengan tenang, dengan senang, menikmati dunia, menikmati hawa nafsu sepuasnya, melakukan berbagai macam bentuk kemungkaran seenaknya, namun karena beriman dengan Nabi Syuaib akhirnya terbatas, tidak bisa bersenang-senang, tidak bisa mengikuti hawa nafsu, maka mereka mensifati orang yang beriman dengan Nabi Syuaib itu dengan al-khasirun. Kalau seandainya kalian tetap mengikuti Syuaib, Nabi Syuaib alaihissalam, sesungguhnya kalian
Kalau begitu, jika demikian termasuk atau menjadi orang-orang yang merugi ya. Padahal siapa yang rugi, siapa yang untung ya, mereka yang rugi sesungguhnya karena disuruh oleh seorang nabi yang diutus oleh Allah dengan mukjizatnya ya. Namun mereka malah ingkar padahal nabi itu diutus untuk menyelamatkan mereka dari murkanya Allah di dunia dan sebelum azab Allah nanti di akhirat berupa masuknya mereka ke dalam neraka jahanam. Jadi mereka lah orang yang merugi sesungguhnya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, setelah itu maka karena tadi Nabi Syuaib telah mentawakkalkan dirinya kepada Allah dan telah mengangkat tangannya berdoa kepada Allah agar ya lebih kurang tentu doa itu maksudnya adalah turunkan kekuasaanmu kepada mereka ya Allah. Tunjukkan kebenaran risalah agamamu ya Allah. Tunjukkan kebenaran nabimu dalam dakwahnya ya Allah. Artinya apa? Turunkan azab kepada mereka. Itu artinya lebih kurang doanya Nabi Syuaib ya, meskipun dalam redaksi yang sangat bijak ya. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq. Turunkan kepada kami ketetapan ya, agar orang-orang yang ingkar kepadamu ya Allah mengetahui kebenaran apa yang aku sampaikan. Lalu Bapak dan Ibu setelah Nabi Syuaib tadi bertawakal kepada Allah dan mengangkat tangannya dan masih saja al-mala tadi pemuka-pemuka kaumnya itu mencemooh, mengancam ya umatnya pengikutnya Nabi Syuaib, maka setelah itu Allah mengatakan humur rajfatu. Maka setelah itu setelah selesai Nabi Syuaib mengangkat tangannya, maka Allah turunkan kepada mereka ar-rajfah. Ar-rajfah dalam bahasa Arab artinya adalah al-zilzal atau gempa, tapi gempanya bukan sembarang gempa Bapak dan Ibu. Gempa yang sangat kuat ya, dan gempanya itu mematikan ya, mematikan bukan mematikan karena ditimpa beton dari atas, ditimpa gedung tidak, tapi karena saking dahsyatnya gempa tersebut, orang-orang yang mengalaminya langsung mati di tempat seketika, bergelimpangan. Ya, begitu saking dahsyatnya gempa tersebut, yang mungkin gempanya itu turun naik begini ya, turun naik seperti eh, kita menggoyang sebuah tempayan begitu ya, yang di dalamnya mungkin ada air atau ada sesuatu dan kita goyangkan maka semuanya berjatuhan begitu. Fa'akhadhathumur rajfatu, dan mereka diambil ditimpakan kepada mereka gempa yang sangat dahsyat. Fa'asbahu fi darihim jathimin. Maka jadilah mereka di rumah-rumah mereka, di tempat-tempat tinggal mereka, jathimin, ya, dalam keadaan bergelimpangan, jatuh bergelimpangan semuanya karena ditimpakan eh, azab berupa ar-rajfah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir At-Tabari Bapak dan Ibu, kita baca penjelasan riwayat tentang detailnya proses azab yang Allah turunkan pada mereka. Pertama Allah turunkan gempa ya. Nah, pada saat gempa itu terjadi, yang meninggal baru beberapa orang saja ya. Mungkin gembong-gembongnya tadi yang langsung meninggal. Kemudian setelah itu Allah turunkan sebuah suasana, sebuah situasi di mana mereka merasakan sebuah hawa yang sangat panas. Dalam riwayat dijelaskan Allah buka sedikit ya, sedikit saja pintu neraka jahanam ke arah kota mereka. Jadi neraka jahanam itu dibuat mungkin sedikit lubang oleh Allah, diarahkan lubang tersebut ke negeri Madian. Dan seketika mereka merasakan panas yang luar biasa ya, bahkan air yang ada pun ya, zil atau bayangan untuk mencari teduh pun tidak tidak mampu untuk mengurangi penderitaan mereka akibat rasa panas yang mereka rasakan pada waktu itu. Kemudian setelah beberapa saat mereka merasakan situasi seperti tersebut, rasa panas, cuaca panas yang luar biasa, lalu tiba-tiba Allah datangkan arahkan awan begitu ya, awan-awan yang hitam yang kemudian dilihat oleh sebagian mereka dan mereka menunjuk ke arah awan tersebut. Wahai sekalian kaum gitu ya, di situ ada awan, mari kita mengejar awan tersebut. Artinya mari kita berteduh di bawah naungan atau bayangan awan tersebut daripada panasnya cuaca, teriknya matahari yang saat itu mereka rasakan. Lalu mereka berduyun-duyun datang ke arah bayangan awan tersebut ya. Kemudian setelah semuanya berkumpul di bawah awan tersebut, kemudian Allah timpakan awan tersebut kepada mereka sehingga mereka mati bergelimpangan di bawah awan tersebut. Nah, ini bentuk azab yang Allah timpakan kepada kaum Madian ya, umatnya Nabi Syuaib alaihissalam,
yang seperti sudah kita sampaikan, maksiat mereka adalah di samping berbuat kemusyrikan, menyembah berhala, mempersekutukan Allah, mereka adalah orang-orang yang pertama kali dalam sejarah kehidupan manusia melakukan perbuatan mengurangi takaran dan mengurangi timbangan ya. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan alladzina kadzdzabu syu'aiban, orang-orang yang telah mendustakan Nabi Syuaib, ka'allam yaghnau fiha. Mereka itu terlihat seolah-olah belum pernah berdiam diri di dalamnya. Artinya apa? Saking hancurnya mereka ya. Saking hancurnya kota mereka, begitu azab itu selesai, kampungnya atau kota kaum Madian tersebut seakan-akan tidak pernah ditinggali manusia. Ya, begitu berat dan dahsyatnya siksaan Allah yang Allah turunkan kepada mereka sehingga ayat ini mengatakan alladzina kadzdzabu syu'aiban ka'allam yaghnau fiha. Orang-orang yang telah mendustakan Nabi Syuaib, mereka terlihat seolah-olah tidak pernah berdiam di dalam kotanya tersebut, ya. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan sedikit pun, sehingga terlihat seperti kota mati, seakan-akan tidak pernah ada manusia di sana. Yang padahal kalau kita baca dalam kitab sirah, dalam kitab tafsir, negeri Madian ini salah satu negeri yang sangat makmur ya, yang sangat maju. Namun karena kemungkaran kaumnya tadi, Allah turunkan kepada mereka gempa dan siksaan yang tadi kita jelaskan, sehingga seakan-akan kota tersebut tidak pernah ada kehidupan di dalamnya. Alladzina kadzdzabu syu'aiban kanu humul khasirin. Orang-orang yang telah mendustakan Nabi Syuaib adalah mereka itu, merekalah orang-orang yang merugi. Jadi justru dibalik oleh Allah. Kalau tadi mereka mengatakan orang-orang yang beriman dengan Nabi Syuaib itu adalah orang-orang yang merugi, maka Allah nyatakan di sini orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib sesungguhnya merekalah orang-orang yang merugi. Merugi di dunia, ya, mati, tewas dalam keadaan hina, bergelimpangan, dan merugi pula di akhirat. Neraka jahanam telah siap menunggu mereka di sana. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, fatawalla anhum. Fatawalla anhum wa qala, dan kemudian setelah terjadi hukuman azab Allah yang ditimpakannya itu tadi, maka Nabi Syuaib pun meninggalkan mereka, berpaling meninggalkan mereka ya. Ya, mungkin masih ada yang hidup satu atau dua ya, atau mereka dalam keadaan sebagian ada yang masih sedang menghela nyawanya atau menunggu saat-saat sakaratul mautnya karena ditimpakan azab tersebut, maka fatawalla anhum, berpalinglah Nabi Syuaib daripada mereka. Wa qala, sambil berkata, ya. Berkata Nabi Syuaib sambil meninggalkan mereka dalam keadaan sedih sebetulnya ya. Dalam keadaan sedih yang luar biasa. Qala ya qaumi, berkatalah Nabi Syuaib, wahai kaumku, sambil melihat memandang kepada mereka yang telah binasa tersebut, laqad ablaghtukum risalati rabbi. Sungguh betul-betul aku telah sampaikan kepada kalian risalah-risalah Tuhanku. Aku telah sampaikan kepada kalian wahyu-wahyu Allah, peringatan-peringatan Allah, ya, pesan-pesan Allah berupa seruan untuk bertauhid, seruan untuk memperbaiki perbuatan, mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Wa nasahtu lakum, dan aku juga telah menasihati kalian pagi, ya, siang, sore dan malam. Tidak pernah putus-putus Nabi Syuaib menasihati mereka, mendakwahi mereka. Lalu ternyata sekarang yang terjadi seperti ini, ya. Maka kata Nabi Syuaib, "Fakaifa asa ala qaumin kafirin?" Maka bagaimana saya bisa bersedih hati lagi melihat kaum-kaum yang menerima azab karena kekafirannya. Jadi ya Nabi Syuaib memang tadinya sedih ya karena kaumnya tidak mau beriman. Tapi setelah Nabi Syuaib menyampaikan semua risalah Allah, semua yang Allah sampaikan, semua yang Allah pesankan telah Nabi Syuaib sampaikan. Bahkan Nabi Syuaib menasihati mereka tanpa putus-putus. Artinya telah Nabi Syuaib lakukan dengan sangat maksimal tugasnya sebagai seorang nabi dan rasul. Maka kata Nabi Syuaib, "Fakaifa asa ala qaumin kafirin?" Kalian sendiri yang mencelakakan diri kalian, kalian sendiri yang menyombongkan diri ya kepada agama Allah, maka fakaifa asa ala qaumin kafirin? Maka sekarang bagaimana saya bisa bersedih lagi atas azab hukuman Allah yang menimpa kaum kaum yang kafir dari mereka ya. Kemudian Bapak dan Ibu, sampai di situ selesai dialog Nabi Syuaib dengan kaumnya, karena kaumnya telah binasa. Ya, dan Nabi Syuaib mengatakan, ya itulah hukuman kalian, wahai kaumku.
saya tidak, ya, saya sudah habis kata-kata ya, saya sudah nasihati kalian, saya sudah sampaikan pesan-pesan Allah, wahyu-wahyu Allah, risalah-risalah Allah, maka sekarang saya tidak bisa berkata apa-apa dan saya juga tidak bersedih lagi ya. Meskipun kalian kaum yang sangat saya cintai, tapi karena kalian yang memilih jalan kemungkaran, jalan kesesatan, kekufuran, maka saya pun hari ini tidak lagi bersedih. Kalian telah mendapatkan apa yang seharusnya kalian dapatkan begitu. Kemudian Allah selanjutnya mengatakan, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin." Dan tidaklah kami mengutus kepada sebuah negeri, kepada sebuah kota atau kampung, min nabiyyin, berupa seorang nabi, illa akhadna ahlaha, kecuali pasti akan kami timpakan kepada penduduknya bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadharraun. Akan kami timpakan kepada penduduk negeri tersebut penderitaan ya, eh, kesengsaraan, wadh-dharra, kesempitan, yang tujuannya adalah la'allahum yadh-dharraun. Mudah-mudahan supaya mereka kembali kepada Allah, merendahkan diri, ya, memohon ampunan Allah dan mengikuti agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini tentu ditujukan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang setiap umat yang Allah utus kepada mereka seorang nabi, seorang rasul, lalu umat tersebut membangkang, melawan, menyakiti, menzalimi nabi yang Allah utus tersebut, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka ya, al-ba'sa dan ad-dharra tadi, kebinasaan, penderitaan, ya, kesempitan sebagaimana azab-azab yang telah Allah timpakan kepada kaum-kaum yang telah kita sampaikan sebelumnya. Ya, tujuannya tentu agar mereka kembali kepada Allah sesungguhnya, agar mereka merendahkan diri kepada Allah dan menjauhi kesombongannya. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, setelah Allah menurunkan ujian, Allah turunkan cobaan, kesempitan kepada kaum-kaum tersebut, thumma, kemudian baddalna makanas sayyi'atil hasanata. Kami ganti tempat keburukan atau keburukan, kesempitan, kesengsaraan yang mereka alami oleh kaum sebelumnya itu dengan al-hasanah, kehidupan yang baik. Ya, setelah Allah musnahkan suatu kaum, muncul lagi kaum yang baru, Allah ganti mereka. Allah berikan kepada mereka kehidupan yang baik, ya, kehidupan yang bahagia dengan rezeki yang melimpah ruah. Begitu sunatullah ya. Allah begitu eh, kemungkaran, kezaliman, maksiat yang dilakukan oleh suatu kaum telah memuncak sampai kepada puncaknya, Allah habiskan mereka, Allah habisi mereka supaya menjadi ibrah bagi orang-orang yang setelahnya. Lalu setelah itu orang-orang datang setelahnya ya, kemudian kembali berbuat baik, kembali beriman kepada Allah, hatta afau, dan mereka diberikan kehidupan yang baik ya. Kemudian hatta afau, dan kemudian mereka kembali berjumlah banyak ya. Tadinya yang selamat mungkin ada 5 orang, 10 orang, dan karena telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana menakutkannya dan bagaimana benarnya bukti perkataan nabi-nabi Allah, lalu mereka beriman, mereka menjadi orang yang baik ya, mereka beranak, berketurunan, bercucu, bercicit dengan kehidupan yang hasanah tadi. Lalu mereka mulai lupa diri. Mereka mulai lupa diri, waqalu, dan mereka berkata, qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra. Mereka berkata, telah menimpa bapak-bapak kami atau kakek kami, moyang kami sebelumnya, eh, ad-dharra was-sarra, ya, telah menimpa mereka sebelumnya kesenangan dan kesusahan, maka kalau sekarang kita giliran kita untuk mendapatkan kesenangan begitu ya. Fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Maka ketika mereka lupa diri dan mereka hanya menganggap bahwasanya hanya kakek mereka dulu saja yang mendapatkan kesusahan, maka Allah mengatakan fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Lalu Allah siksa mereka sekonyong-konyong, tiba-tiba, wahum la yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya ya, tidak merasakannya, artinya mereka lupa akan datangnya azab tersebut karena mereka telah maghrur, telah euforia ya, telah hidup dalam kesenangan kembali, yang telah lupa daripada kejadian yang dulu menimpa moyang mereka, kakek mereka, yaitu diberikan musibah-musibah yang sangat dahsyat tersebut. Lalu mereka kembali bermaksiat kepada Allah, berbuat kesyirikan dan melakukan berbagai macam bentuk perbuatan maksiat yang lain. Lalu seketika Allah turunkan kembali kepada mereka
azab ya, siksaan yang datang secara baghtah, secara tiba-tiba ya. Kalau baghtah itu tiba-tiba sedang asik-asik minum khamar, sedang asik-asik berzina, sedang asik-asik berjudi, tiba-tiba rumahnya roboh, tiba-tiba tanahnya ambles begitu, tiba-tiba terjadi mungkin gempa gitu ya, yang menewaskan semua orang yang ada di lokasi tersebut, maka itu disebut dengan baghtah, tiba-tiba, tanpa ada tanda-tanda sama sekali, wahum la yash'urun, dan mereka tidak merasakan akan apa yang Allah timpakan kepada mereka. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, sampai di sini kita sudah selesai ke ayat 95 yang tadi kita bacakan di awal dan ujung daripada tadabbur Al-Quran kita pada pagi hari ini. Eh, Kesimpulannya adalah satu halaman ini berbicara tentang dialognya Nabi Syuaib dengan kaumnya dan bagaimana akhirnya Nabi Syuaib ya bersikap setelah habis daya dan upaya beliau mendakwahi kaumnya, akhirnya beliau bertawakal kepada Allah dan mengangkat tangannya. Lalu Allah hancurkanlah setelah itu umatnya Nabi Syuaib, kaum Madian dengan gempa yang sangat dahsyat, dan begitu juga Allah datangkan angin ya, cuaca yang sangat panas, dan kemudian Allah timpakan kepada mereka awan yang mereka kira tempat berteduh tadinya. Dan kemudian Nabi Syuaib melihat kepada kaumnya yang telah musnah tersebut dan mengatakan, sungguh aku telah sampaikan kepada kalian semua risalah Allah dan aku nasihati kalian pagi, siang, sore, dan malam. Tapi ternyata kalian yang sendiri memilih jalan kehancuran untuk diri kalian sendiri, dan Nabi Syuaib pun tidak lagi merasakan kesedihan karena memang sudah optimal melakukan semua daya dan upaya untuk menyelamatkan kaumnya. Wallahu a'lam bishawab, Badan Ibu. Ini sedikit tadabbur kita pada pagi hari ini. Eh, Berakhir dari kisahnya Nabi Nabi Syuaib ya. Nah, mungkin di kesempatan besok atau pekan depan kita masuk kepada kisah Nabi yang baru, yaitu Nabi Musa alaihissalam ya. Ya, sesungguhnya kisah-kisah Nabi ini Bapak dan Ibu akan banyak kita temui dalam Al-Qur'an ya. Mungkin kedengarannya sebuah kisah yang standar, yang berulang-ulang, bercerita tentang tauhid, kemusyrikan, berhala dan segala macam. Tapi saya merasakan sendiri ya, kalau seandainya kita menghadirkan jiwa kita, pikiran kita dalam mentadabburi ayat ini dan membayangkan bagaimana beratnya dakwah yang dilakukan oleh nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana bentuk kesombongan-kesombongan manusia pada zaman dahulu, maka sesungguhnya tugas-tugas dakwah kita pada hari ini sebetulnya jauh lebih ringan ya. Dan bentuk-bentuk ke ke apa namanya, kesombongan manusia hari ini sebetulnya dibanding dengan umat-umat terdahulu ya masih masih ringan sebetulnya ya, masih mending dibanding umat-umat terdahulu. Sebagaimana juga azab-azab yang Allah turunkan untuk manusia-manusia terdahulu jauh lebih dahsyat, lebih berat dibanding dengan apa yang kita lihat pada hari ini. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya serta salah dan khilaf ucapan dan perkataan. Kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.